Gimana caranya jadi NFT creator? Gimana caranya bisa consider berapa harga yang tepat supaya kita nggak rugi ketika kita bikin NFT? Harus butuh skill apa aja, teknik apa aja? Di video kali ini kita akan membahas dari mulai awal sampai prediksi masa depan NFT ke depannya seperti apa. Apakah akan berakhir di masa bear marketnya cryptocurrency? Stay tune di video ini. Hai, hari ini kita akan ngobrol tentang NFT lagi karena teman-teman banyak banget yang masuk dan nontonin video NFT gue karena kayaknya lagi pada banyak cari cuan ya. So, Aldo, welcome. Halo semua, ya. Yes, kita udah pernah bahas tentang NFT ya di YouTube-nya Fosfoyer dan kali ini lo di YouTube gue aja kayak gitu. So, Dok, boleh perkenalan diri dulu, Dok. Siapa, Dok? Oke, siap. Halo semuanya, nama saya Aldo Suartono Putra. Saya sekarang lagi ngerjain startup namanya NFT.com. Dan NFT.com sendiri adalah sebuah platform sosial media berbasis NFT. Kita mau bikin NFT jadi lebih berharga dengan utilitas. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi. Oke, mantap. NFT dengan utilitas ya. Tunggu, sebelum kita masuk ke dalam situ ya, gue pengen tahu, cerita dong sebenarnya NFT itu apa sih? Dan kenapa sekarang tuh orang berlomba-lomba untuk koleksi NFT? Yes, jadi kalau bicara soal hype NFT ini emang lagi hype banget ya, terutama di Maret 2021 gitu ya. Ada seorang artis digital yang namanya Beeple, dia ngejual karya seni digitalnya lewat NFT seharga 69 juta dolar. Gila. Itu kalau dirupiahin sekitar 900 triliun ya. Jadi udah 900 miliar, 1 triliun kurang sedikit aja gitu ya. Which is wow gitu ya. Disitulah NFT mulai boom, mulai hype dan orang-orang mulai cari tahu soal NFT itu apa. Nah, jadi NFT sendiri kalau saya coba analogikan dalam hal yang paling sederhana, NFT itu ya barang tapi sifatnya digital. Yang sekarang lagi hype itu adalah penerapan NFT di karya seni gitu ya. Jadi seni dibikin digital. Actually apapun bisa dibikin NFT selama dia memiliki sifat non-fungible. Non-fungible itu dia berbeda antara satu sama lain atau satu barang dan barang lain unik. Berbeda dengan fungible token kayak Bitcoin, kayak Ethereum. Satu Bitcoin sama dengan satu Bitcoin gitu ya. Jadi bisa ditukarkan. Kalau NFT satu barang dan barang lain itu berbeda. Konsepnya begitu. So apapun bisa di NFT. Oke. Berarti kalau misalnya satu barang dengan barang lain berbeda, berarti kita ngomong NFT creators gitu ya, berarti harus membuat produk yang berbeda-beda. Banget gitu ya, dan sebagaimana kalau kita bikin konten, ada orang di luar sana bikin konten finance atau crypto misalnya, banyak banget gitu ya. Tapi kalau kita bikin konten crypto kita sendiri, hasilnya beda kan. Itu NFT, itu sangat bisa di-NFT-kan kalau begitu. Karena apa? Karena meskipun sama dengan orang, tapi kalau kita kerjakan sendiri hasilnya berbeda dan punya value berbeda juga. Itu sebenarnya jadi indikator bahwa berarti nih content creation sangat bisa di. Oh wow, berarti sesimpel gini, kita amati, tiru modifikasi, itu adalah bentuk NFT dong? Yes. Karena gitu. Kita sama-sama bikin konten kripto gitu ya. Gue punya perspektif gue, lu punya perspektif lu, itu bisa jadi NFT. Betul banget. Karena gue bikin NFT, lu bikin NFT, pasti orang melihatnya beda. Dan keberbedaan itu gitu ya, antara satu dengan yang lain tidak bisa dipertukarkan. Itu adalah syarat utama untuk bisa sesuatu mau jadi NFT gitu. Itu aja simple. Selama sesuatu itu satu dan yang lain beda, itu udah bisa di-NFT-kan. Oh, wow. Penjelasan yang akhirnya kayak gue tuh kayak dapat aha momennya gitu, bahwa konten kita di sosmed aja sebenarnya bisa di-NFT-kan. Ya kan? Nggak melulu soal pixelated JPEG dong? Betul banget. Nggak melulu soal pixelated JPEG, nggak melulu soal sekarang lagi rame-rame juga tuh kayak tanah digital apa segala macam. Actually dari konten juga kita bisa bikin NFT. Tapi again nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nggak semua, nggak semata-mata konten jadi NFT, tapi kita juga harus perhatikan NFT. Oke. Nice. Oke, sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang pasti semua orang juga pengen tahu, gimana sih sebenarnya cara menjadi NFT creators. Karena kan tadi lu bilang ya bahwa tidak semua konten itu akhirnya bisa di NFT-kan gitu. Oke, ini pertanyaan yang sangat fundamental, sangat basic banget, dan saya senang ditanyakan di sini karena ini penting banget untuk diketahui sama semua orang. Jadi kalau teman-teman tahu ada seorang tokoh namanya Gary V, Gary Vaynerchuk, pasti teman-teman tahu. Yeah. Dia pernah bilang di salah satu conversation-nya, dia bilang begini, bikin NFT itu jangan berharap teman-teman bikin NFT kemudian NFT tiba-tiba bakal dibeli sama orang. Dia tiba-tiba bakal cuan gitu aja.
actually kita nggak bisa start dari NFT, terus kemudian kita push, kita pasarkan ke orang-orang yang kita nggak tahu siapa. NFT itu selalu bermula dari komunitas, baru kemudian kita NFT-kan. Jadi yang cocok untuk bikin NFT itu siapa? Yang punya komunitas, yang punya audiens super fans, seorang yang loyal, seorang yang benar-benar ngerasain benefit dan value-nya dari kamu gitu ya, yang nggak bisa didapetin dari orang lain. So that's the number one factor kenapa banyak sekali NFT artis dia bikin NFT, tapi NFT-nya padahal bagus, so karya artisnya kemudian artistik banget, visually appealing banget gitu ya, tapi nggak laku. Kenapa? Karena ya, dia cuma bikin NFT tapi nggak tahu harus push kemana. Actually teman-teman harus tahu dulu komunitasnya siapa, teman-teman harus tahu dulu audiensnya siapa, baru di NFT-kan, baru dibuat NFT. Gitu ya. Kalau bahasa Mas Wi yang sering dibilang banget, saya ingat banget content market fit. Yes, betul. Jadi di NFT juga sama, kita perlu cari yang namanya content market fit gitu ya. Di mana komunitasnya, di mana NFT yang bisa kita sediakan itu nyaman. Nah itu faktor pertama. Yang kedua, kalau kita udah tahu nih siapa komunitas kita, siapa audiens kita, kemudian kita nentuin tipe kontennya apa yang mau di NFT-kan. Again, semua bisa di NFT-kan, gambar, musik gitu ya, video gitu tuh. Kalau saya sering bilang gitu ke orang-orang, apapun yang ada di kedua mata kamu sekarang, kamu lagi ngeliat apa nih sekarang nih? Oh HP, itu bisa di NFT-kan. Semua yang ada di depan mata kamu itu bisa di NFT-kan gitu ya. Karena actually semua yang ada di depan mata kamu sekarang itu biasanya unik antar satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi apapun bisa di NFT-kan. Nah, namun dari semua kategori NFT yang saya perhatikan ada dua kategori yang paling umum gitu ya. Yang pertama itu arts, seni, yang kedua itu adalah collectible. Gitu tuh. Arts itu biasanya one of a kind. Cuma ada satu dan nggak ada duplikatnya lagi gitu ya. Nggak ada seri-seri lainnya lagi. Cuma ada satu, itu doang. Eksklusif. Kalau kamu pegang seni itu, maka kamu jadi satu-satunya orang di dunia ini yang punya piece of art tersebut. Itu satu, one of a kind atau arts. Yang kedua itu collectible. Collectible itu apa? Biasanya sifatnya serial. Dalam satu koleksi itu ada banyak banget isinya. Dan variasinya macam-macam nih, gitu ya. Let's say kayak CryptoPunk yang pixelated gitu ya. Ada warna kulitnya beda, ada atribusi kacamatanya beda, ada bajunya beda gitu ya. Dan segala macam. Kemarin juga saya lihat ada jagoan ayam NFT itu KLC, dia bikin NFT juga. Dia bikin gambar ayam yang atributnya beda-beda, bajunya beda, paruhnya beda, kupingnya beda, kulitnya beda, segala macam. Nah itu untuk bisa bikin yang generatif kayak begitu atau koleksi seperti itu kita perlu sedikit pemahaman tentang coding, jadi ada technical skill-nya gitu ya. Tapi memang 80% diantaranya itu ada knowledge tentang si bikin seninya. Jadi nggak cuma coding tapi butuh kemampuan seni juga. Nah itu jadi yang kedua kita harus tentukan mau tipenya apa dari si konten. Yang ketiga barulah kita kemudian deep dive ke platformnya. Sekarang mau bikin NFT gampang banget, udah ada marketplace banyak banget, ada OpenSea, ada Rarible, ada SuperRare, ada Hands dan juga teman-temannya. Sekarang juga wallet ada banyak banget, ada MetaMask, ada Trust Wallet dan teman-temannya. Makin mudah bikin NFT dan apalagi sekarang ada fitur namanya lazy minting ya. Gas fee itu selalu jadi masalah kalau bikin NFT karena mahal banget. Kemarin pun pas saya lihat di Discord-nya KLC Indonesia itu jagoan NFT seribut masalah gas juga gitu ya, karena emang itu problem utama. Sekarang ada lazy minting. Lazy minting itu apa? Actually teman-teman yang bikin NFT, teman-teman bisa bikin dulu NFT-nya. Kemudian setelah bikin NFT, yang lain orang-orang tuh kalau teman-teman punya komunitas tadi, mereka bisa bikin offer dulu, mereka bisa bikin penawaran dulu. Kalau harganya cocok, kemudian jadi transaksi. Nah hasil transaksinya baru dibayarin gas fee. Ya, jadi bayar gasnya belakangan. Itu namanya lazy minting. Sekarang udah ada tuh di OpenSea, udah bisa kayak gitu juga. Setelah listing, setelah kita pilih platformnya, ya udah teman-teman udah tinggal bring your art to the world gitu ya. Langsung teman-teman sebarluaskan piece of art teman-teman ke seluruh dunia. Itu sih kurang. Oke. Tadi kan lu sempat ada bilang harus tahu coding ya. Sebenarnya coding dalam skala mana nih gitu? Coding programming. Yes, benar banget programming. Dan itu pun kalau yang mau teman-teman buat itu koleksi. Teman-teman tahu kan CryptoPunk itu ada berapa ya? 10.000 piece kalau saya nggak salah. Nggak mungkin 10.000 piece itu teman-teman bikin satu-satu kan? Betul. 10 tahun baru jadi. Nah kalau pakai program komputer, teman-teman cuma harus tentuin warnanya, kacamatanya, warna kulitnya, kemudian bentuk kepalanya, dan atribut-atribut lainnya. Sisanya itu di-generate oleh komputer.
gitu Oke. ya. Jadi apa namanya, generatif art sifatnya, dan untuk bisa bikin itu perlu coding skill gitu ya. Tapi coding skill doang juga nggak cukup. Kita juga harus bisa atau harus punya knowledge tentang graphic design juga. Jadi kombinasi tuh antara coding sama graphic design. Oke. Berarti sebenarnya dalam skala sekarang gitu ya, nggak semua orang bisa menjadi NFT creator dong. Karena harus butuh coding skill. Desain ya sekarang lebih common ya. Sekarang skill yang hampir semua orang punya lah gitu. Dan dalam tahap lu bikin membuat art collection pasti harusnya ya pasti desainer yang masuk gitu. Tapi entry barrier sekarang coding skill dong. No. Kalau saya bilangnya begini, actually semua orang bisa jadi NFT creator. Actually semua orang bisa bikin apapun yang mereka bisa. Kalau memang coding skill nggak bisa, so jangan bikin koleksi, bikinnya gambar biasa aja, satu-satu beres gitu ya. So gambar satu persatu beres gitu. Tapi di sini jadi saya kira bukan semua orang nggak bisa jadi NFT creator, tapi nggak semua orang justru nggak bisa bikin NFT yang fit tadi itu gitu ya. Karena kebanyakan NFT creator gitu ya, jangankan kita yang baru masuk sekarang, baru mau coba nih NFT itu kayak gimana, bahkan banyak banget NFT creator yang bahkan udah bikin NFT, mereka mulainya salah gitu. Saya kira sih di situ. Jadi bukan nggak semua orang nggak bisa jadi NFT creator, semua orang bisa jadi NFT creator, tapi NFT emang bukan buat semua orang. Karena segmen marketnya sangat niche banget dan sangat spesifik banget gitu ya. Nggak semua orang cocok untuk bikin NFT dalam konteks bagaimana cara mereka memadukan dengan komunitasnya. NFT ini nggak cocok untuk masuk ke komunitas semua orang. Kalau saya boleh kasih contoh sedikit, saya pernah ingat ada salah satu K-pop band ya di Korea, saya lupa namanya apa. Ace kalau saya nggak salah ya, Aceh. Ace, kalau saya salah boleh koreksi. Dia bikin NFT ya, dan itu digadang-gadang sebagai salah satu NFT pionir di Korea karena band K-pop yang emang bikin NFT pertama kali itu emang mereka. Oke. Problemnya adalah fansnya si Ace ini gitu ya, ternyata nggak cocok dengan kulturnya NFT gitu. Mereka menganggap bahwa NFT ini kayak nggak ramah lingkungan lah gitu ya, walaupun salah sebenarnya kalau ngomong kayak gitu, tapi mereka bilang nggak ramah lingkungan lah, terus kayak nggak provide value, nggak provide utility apa segala macam gitu, sehingga kemudian nggak fit ke sana gitu ya. Jadi bukan masalah semua orang nggak bisa bikin NFT, tapi nggak semua komunitas emang fit dengan kulturnya NFT. Itu yang harus diperhatikan sekarang. Oke. Sekarang sebagai kreator NFT, ya kan? Tadi kan kita udah sebutan ada gas fee kayak gitu kan. Sebenarnya ada fee apa aja sih yang harus diconsider supaya kita tuh nggak rugi? Mungkin ada orang yang nggak peduli nih kita tentang komponen-komponen fee yang sebenarnya terjadi dalam sebuah ekosistem NFT gitu. Berapa sih sebenarnya harga yang harus dipasang supaya nggak rugi? Dan thanks to NFT juga gitu tuh, royalty ini hidup selamanya, nggak pernah putus. Bener nggak ya prediksinya bakal gitu? Gila sih. Tapi kayak kalau misalnya dengerin cerita lo itu ya, benar-benar NFT yang sekarang ini lagi berjalan ini masih tahap awal banget dan nggak ada apa-apanya.